Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa harus pembelajaran berdiferensiasi? Karena tiap anak itu unik. Ini oleh saya sendiri, Siti Nur Fauzia, CKW Angkatan 7, Kabupaten Brebes. Nah, pada koneksi antar materi ini itu berawal dari autor bahwa semua pengetahuan itu terhubung ke semua pengetahuan yang lain. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Nah, dalam koneksi antar materi ada beberapa pertanyaan yang harus kami selesaikan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Nah, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka seorang guru harus melakukan pengamatan atau penilaian diagnostik sebelum melakukan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang beraneka ragam. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil cara belajar siswa. Ini termasuk semuanya adalah kebutuhan belajar siswa ya. Nah, cara menemukannya mulai dari siswa diminta mengerjakan soal tes diagnosis, melalui tanya jawab dengan siswa, melalui observasi pengamatan keseharian, melalui penilaian sumatif sebelumnya, dan bisa juga kolaborasi penilaian siswa dengan cara kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Nah, setelah mengetahui keberagaman siswa, maka langkah selanjutnya adalah seorang guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan individu siswa-siswa itu. Nah, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, pembelajaran diferensial itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, di sini caranya dengan menganalisis kebutuhan belajar murid dan melakukan strategi pembelajaran diferensial. Nah, kebutuhan belajar murid itu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Karena setiap anak itu berbeda, jadi kemampuan anak itu juga berbeda. Ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Ada yang masih mendasar, ada yang transformatif, ada yang masih konkret, ada yang sudah paham abstrak, ada yang sederhana, ada yang kompleks, ada yang terstruktur, ada yang terbuka. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan dalam kesiapan belajar murid. Nah, untuk minat murid itu membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kesenian mereka sendiri untuk belajar. Jadi ada, ternyata saya belajar ini untuk masa depan yang ini. Nah, kemudian mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Kemudian menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide. Kemudian meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Nah, kemudian di sini nanti anak bisa termotivasi ya ketika kebutuhannya dipenuhi. Untuk yang ketiga, profil belajar murid. Aspek yang ketiga, yang pertama itu dalam profil belajar murid tentang lingkungan belajarnya, bagaimana suhu ruangannya, cahayanya, apakah berisik, bising, kemudian pengaruh budayanya, ataukah ada santai, adakah struktur, adakah ekspresif, adakah pendiam. Kemudian dalam gaya belajarnya ini ada yang paham dengan cara auditori atau mendengarkan, ada yang dengan visual, dengan melihat, ataukah dengan kinestetik, dia langsung praktek langsung pengamatan atau gerak tubuhnya. Kemudian ada juga kecerdasan majemuk. Nah, kan setiap anak beda, ada yang interpersonal, ada yang intrapersonal, ada yang verbal, ada yang linguistik, naturalis, logika, matematika. Selanjutnya strateginya ada 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, pada diferensiasi konten itu seorang guru harus dapat memvariasikan sumber bahan belajar.
Apa itu ada yang siswa paham dengan teks, model teks, adakah yang suka dengan videonya, adakah yang senang dengan sebuah gambar untuk sumber belajarnya. Ada juga yang butuh rekaman, misalnya cara berbicara bahasa Inggris atau cara sholat, ya. Kemudian ada presentasi PPT, kemudian kita bisa juga menggunakan lingkungan halaman sekolah untuk sumber bahan belajar. Nah, guru dalam proses diferensi proses itu dapat memvariasikan metode dan model pembelajarannya. Ini ya, tergantung nanti materi dan kemampuan siswanya. Kemudian diferensiasi produk, guru memodifikasi tagihan produknya. Jadi enggak mesti tugasnya itu sama, enggak. Jadi ada yang bisa dengan gambar, ada yang dengan video, ada yang infografis, ada yang suka nulis pakai laporan tertulis, ada yang suka presentasi, ada yang suka vlog. Silahkan, tugasnya bisa beraneka ragam sesuai dengan tadi kebutuhan belajarnya. Nah, kemudian kaitannya apa sih pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Kita kaitkan dulu dengan modul 1.1 tentang pendidikan ala Ki Hajar Dewantoro. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, kita kembali lagi ya, bahwa manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Jadi merdeka batin dan merdeka lahir, ya. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid untuk menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa terpengaruh atau terperintah oleh orang lain. Nah, guru hanya menuntun murid sesuai kodratnya. Hal ini sesuai dengan bahwa kita sebagai guru itu hanya menuntun siswanya. Ini ada kaitannya ternyata pada pembelajaran diferensiasi atau diferensial. Dalam pembelajaran diferensial, guru hanya perlu menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan minat, kesiapan belajar murid, dan profil belajar murid. Nah, di sini murid itu akan melakukan pembelajaran sesuai kodratnya dengan nah, untuk modul yang 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Ini nilai saya atau menyampaikan nilai guru penggerak ya. Ada 5, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. Hampir semuanya itu masuk untuk melakukan pembelajaran diferensial. Bahwa guru itu harus bisa kolaboratif. Dia Bapak Ibu guru bisa kolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk menentukan karakter dari setiap siswanya. Ya, dari rapot sebelumnya, dari pembelajaran sebelumnya, dan pastinya itu berpihak pada murid karena tujuan dari diferensial itu adalah untuk mengetahui perbedaan dan untuk menuju tujuan pembelajaran. Nah, kemudian reflektif. Kalau reflektif itu juga penting karena bisa melihat, oh kemarin si A ini, oh pembelajaran saya seperti ini, harus diperbaiki seperti ini. Oh ini yang kurang, ini yang perlu dikembangkan. Ya, ia harus mandiri Bapak Ibu gurunya dan inovatif, menyesuaikan sumber belajar yang harus disiapkan visi guru pada murid-muridnya. Tahu bisa visi sekolah ya. Nah, terakhir kaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif itu akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid saat proses pembelajaran. Nah, ini juga dalam pembelajaran diferensiasi, lingkungan yang mendukung dan gaya belajar menjadi salah satu kebutuhan belajar murid yang berada dalam profil belajar murid. Hal ini sesuai dengan budaya positif yang harus dikembangkan guna melakukan pembelajaran diferensiasi yang lebih kondusif. Oke. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak.